Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suatu kehormatan bagi saya Farah Al-Zahra, hari ini akan membawakan webinar HR Forward yang bertemakan kepemimpinan selama masa pandemi COVID-19. Bagaimana kita sebagai pemimpin mengelola tim secara tepat. Dan HR Forward merupakan komunitas dan program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi dan berdiskusi mengenai topik HR terkini, dan tentunya bersama para praktisi HR yang berpengalaman di bidangnya. Dan acara hari ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa para sponsor kita, yaitu Elabram dan Workforce Management System. Elabram merupakan perusahaan yang bergerak di bidang HR Solution selama lebih dari 20 tahun. Dan selama ini, Elabram telah dikenal sebagai salah satu konsultan SDM paling terkemuka di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, dan juga di Thailand. Dan saat ini Elabram sedang membuka program HR konsultansi gratis. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan program ini, bisa langsung saja kunjungi ke situs kami di elabram.com. Dan terima kasih juga untuk sponsor kami yang kedua, yaitu Workforce Management Systems atau WMS, yaitu adalah salah satu produktivitas lokal terbaik di Indonesia. WMS bahkan bisa menjadi satu aplikasi untuk semua solusi permasalahan produktivitas di perusahaan Bapak dan Ibu. Dan saat ini kita sedang ada potongan 20% selama PPKM untuk pembayaran tahun pertama. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan promo ini bisa langsung saja kunjungi situsnya di wms.elabram.com. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para perusahaan pembicara kita hari ini, yaitu Penta Ocean Construction Company Limited dan Lalamove. Dan juga community partner kita dari Info HR Indonesia, Terminal HRD, dan GoWork. Dan kita balik lagi ya ke topik kita hari ini, yaitu kepemimpinan selama masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita sebagai pemimpin mengelola tim secara tepat. Dan tentunya hari ini kita nggak bakal bahas tema ini sendirian. Saya sudah bersama para speaker-speaker kita, para pembicara yang keren banget, dan para pemimpin-pemimpin juga di industrinya masing-masing, yaitu yang pertama, Ibu Zanet Lisbeth, atau kita panggilnya Ibu Anet, selaku Corporate Human Resources Manager di Penta Ocean Construction Company Limited. Nah, Penta Ocean Company ini adalah perusahaan konstruksi PMA Jepang, dan Ibu Zanet telah menggeluti dunia HR selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2010, dan Ibu Anet sudah memiliki banyak sekali sertifikasi yang membuat Ibu Anet menjadi profesional di bidangnya. Dan tentunya ada juga pembicara kita yang kedua yang nggak kalah kerennya, Ibu Imelda Natalia, selaku People Operation Manager dari Lalamove. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini udah kenal lah ya sama Lalamove, karena kita suka lihat tuh di jalan. Nah, Ibu Imelda memiliki pengalaman dalam bidang human capital di berbagai industri, mulai dari finance, property, teknologi, dan Ibu Imelda memiliki ketertarikan pada bidang rekrutmen dan people development, dan berfokus juga untuk menjadi jembatan antara bisnis dan people. Jadi kita kalau di HR Forward sebelumnya mungkin kita membahas HR with a heart, tapi sekarang kita membahas gimana cara kita menjadi pemimpin yang bisa menjembatani antara korporat dan people atau resource. Dan yang nggak kalah kerennya, last but not least, Bapak Andri Gunawan, pembicara kita yang terakhir, selaku Division Head of HRGA, IR, and Corporate Legal di sebuah perusahaan IT di Indonesia. Dan Bapak Andri sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun pada bidang HRGA, IR, dan legal, dan juga HSSI. Dan dari mulai industri konsultan bisnis, perdagangan minuman atau FMCG, alat berat, manufaktur suku cadang otomotif, pengadaan teknik, dan perusahaan konstruksi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah bertanya-tanya nih, kira-kira kan pembicara hari ini sepertinya ada yang dari esensial, ada yang non esensial. Mungkin kalau kita balik lagi ke situasi kita sekarang, yaitu PPKM, itu ya lockdown ya, secara tidak langsung kita harus
berpisah lagi bersama teman-teman kita, teman-teman kantor. Nah, tapi gimana sih cara kita sebagai pemimpin untuk tetap bisa memimpin tim kita secara tepat? Nah, kita langsung sambut saja para pembicara kita hari ini, Ibu Ane, Ibu Imelda, dan Bapak Andri. Halo Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, senang sekali kita bisa ketemu. Walaupun terpisah jarak ya, tapi ya kita tetap bisa diskusi bareng-bareng di sini. Mungkin kita sebenarnya udah ngobrol ya kita, tapi kita tanya-tanya dulu ya Bapak Ibu gimana kalau di perusahaan Bapak Ibu masing-masing nih, apakah full WFH atau WFO justru atau hybrid mungkin ya? Gimana nih mulai dari Bapak Andri mungkin? Oke, terima kasih Mbak Farah. Kami di perusahaan ini sudah mulai WFH full di tahun lalu, dilanjut lagi WFO 50% di Juli 2020, lanjut lagi pernah lagi di tahun lalu di September 2020, WFH 70%, 20%-nya WFO, terus lanjut lagi bulan lalu udah kita mulai WFH lagi, sampai dengan PPM kan keluar, karena memang habis pasca Idul Fitri kemarin memang mengkhawatirkan sekali yang reaktif ya dari COVID-19 ini. Terima kasih Pak Farah. Jadi bolak-balik ya Pak ya, sempat ada WFO ini juga, tapi Betul. WFH mungkin karena dari industri IT ya Bapak ya, ada pengaruhnya nggak sih Pak? Sebetulnya iya, karena memang non esensial kita kategorinya dari tahun lalu dikategorikan bisa dilakukan remote, jadi makanya kita sudah dari tahun lalu sudah lakukan beberapa langkah-langkah, terutama rental beberapa apartemen di sekitar area pinggiran Jakarta, karena memang wilayah area kerja kita di BSD dan satu lagi di Jakarta, terutama yang Jakarta ini kita nggak mungkin bolak-balik, rumahnya kebetulan areanya ada di Depok, Bekasi, dan Tangerang, untuk masuk Jakarta kan agak susah, jadi makanya kita udah preventive actionnya dari di awal Maret itu udah kita sewa beberapa unit apartemen ya, dan bandwidth internet pun kita udah siapin semuanya dari vendor kita, ada 3 vendor internet, jadi untuk wifi-nya, jadi supaya layanan pekerjaan tetap cover dengan baik, begitu Mbak Farah. Jadi udah ada ancang-ancangnya ya Pak ya sebelum menghadapi WFH kali ini. Betul. Oke, mungkin saya mau tanya dari construction nih Ibu Anet, kira-kira WFH kah atau justru mungkin karena esensial ya Bu ya jadi WFO? Ya, selamat siang dulu ya buat semuanya. Semoga semuanya sehat ini. Kita lagi panen wabah, bukan panen makanan, malah panen wabah ya. Ya kalau untuk konstruksi karena kita esensial, masuk kategori esensial, memang diperbolehkan sebenarnya 100%. Cuman kemarin kan tanggal 8, persis tanggal 8 Juli kemarin diamandemen lagi ya PPKM oleh Kemendagri, di mana esensial tetap masuk kategori 100%, hanya back office di sana dikurangi ya, dari tadinya 100% turun ke 25%. Jadi kalau untuk konstruksi kita yang ada di project tetap full. Kalau yang back office memang sebelum ada Permendagri kemarin juga kita sudah lakukan memang 50% ya. Karena walaupun diperbolehkan 100%, kita lihat resikonya saja gitu ya. Kalau terlalu penuh kantor juga lumayan beresiko ya, tinggi, karena ruang gedung ini kan tertutup. Jadi lebih baik kita kurangi, dan kemarin karena keluar lagi 25%, jadi ya sekarang lebih sedikit lagi yang masuk gitu. Selebihnya ya WFH. Oke, berarti kurang lebih hybrid ya Bu ya, tapi untuk yang pekerja proyeknya itu tetap full 100% ya Bu ya? Iya. Iya, karena kesehatan tetap nomor 1 ya Bapak Ibu, benar banget. Oke, mungkin yang terakhir nih yang udah familiar juga nih dari Lala Move, Ibu Imelda, bagaimana Bu? Di kantor apakah WFO, WFH? Iya, jadi kalau dari kantor kita sih kita benar-benar sebisa mungkin mengikuti regulasi ya. Jadi memang pasti teman-teman yang lain juga di sini udah merasakan perubahan
aturan ya dari bulan ke bulan bertahap gitu ya, dan kita memang berusaha untuk mengikuti itu. Nah, tapi memang kita juga sama mungkin kayak Bu Anet tadi, kita lihat apa namanya kapasitas dan kondisi kerjanya. Walaupun misalnya dari pemerintah memberikan keleluasaan untuk masuk ke kantor, tapi kita akan lihat sih. Dan kalau kita sendiri sekarang kita push sebisa mungkin untuk WFH. Kecuali yang memang benar-benar operasional, yang memang harus dari kantor, ya sudah. Tapi sebisa mungkin sih WFH. Jadi hybrid kalau kita, gitu. Oke, jadi benar-benar ya, walaupun ada diperbolehkan gitu ya dari Lalamove, dari peraturan pemerintah diperbolehkan, tapi balik lagi kita juga manusia dan virus ini lagi serem-seremnya, apalagi ada varian baru ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik WFH walaupun memang harus ada yang hybrid. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Karena mungkin kita bisa langsung mulai ke panel discussion-nya nih Bapak Ibu. Sure, bisa. Boleh. Oke. Siap ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelumnya karena Bapak Ibu sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun, otomatis sudah merasakan dari sebelum pre-pandemik dan post-pandemik, sebelum dan sesudah pandemik. Nah, ada nggak sih Pak, Bu, perubahan atau perbedaan yang signifikan dalam kepemimpinan gitu? Jadi kita sebagai leader sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apakah ada perubahan? Mungkin dari Ibu Anet mungkin. Ya, kalau perubahan jelas ada ya. Apalagi bagi contohnya seperti perusahaan konstruksi, mungkin tidak seperti perusahaan Pak Andri yang udah high tech ya, segala sesuatunya sudah main di platform gitu ya. Kalau konstruksi kan agak susah. Tapi mau nggak mau dengan adanya pandemi kita jadi melek teknologi nih gitu. Dan leader-leader juga jadi mulai belajar bagaimana cara menggunakan saluran komunikasi supaya dia bisa berkomunikasi dengan subordinatnya gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang tadinya merasa bahwa tanpa teknologi masih bisa bekerja, tapi dengan kondisi seperti ini mau nggak mau didorong dan dipaksa untuk belajar lebih lagi mengenai teknologi. Jadi yang tadinya beberapa kasus itu dilakukan manual, sekarang sudah mulai bergeser ke sistem ya. Terus kemudian juga kita juga memperbaiki server gitu ya, memperbesar kapasitas supaya mereka yang bekerja dari rumah bisa mengambil data atau mengakses data itu lebih cepat gitu. Jadi memang ada perubahan, walaupun kalau di konstruksi mungkin terlihat lebih lambat ya perubahannya, karena terus terang nggak mungkin tukang di lapangan harus pakai IT ya Pak, ini kan tetap aja orang yang ngerjain gitu ya. Tetapi dalam hal monitoring biasanya memang mulai melakukan komunikasi dari meeting face to face, sekarang sudah mulai mau suka nggak suka gitu ya, walaupun kadang project owner tuh meminta datang, tapi karena kondisi suka nggak suka ya harus melalui online meeting seperti itulah. Beralihnya agak lambat kalau di konstruksi, berbeda dengan perusahaan lain ya, karena konstruksi itu memang lebih boleh dikatakan 70-80% lah masih human, belum teknologi. Oke Ibu, dari perbedaan-perbedaan yang signifikan ini, terutama teknologi, itu jadi tantangan nggak sih Bu kalau di construction ini? Ya, tantangannya mungkin dari diri sendiri ya. Kadang keluar dari zona nyaman itu agak susah gitu ya. Selama ini kan nyaman dengan kondisi manual gitu. Kemudian harus seperti contoh sederhana lah, meeting itu harus datang ke lokasi project gitu ya. Tapi sekarang harus dilakukan via online. Itu tantangan sebenarnya dari diri sendiri untuk accept dulu gitu bahwa teknologi itu mau nggak mau harus dipakai. Kalau kita udah accept teknologinya, maka segala sesuatunya jadi lancar sebenarnya. Itu sih Mbak Farah. Oke, berarti kurang lebih challenge-nya itu dari diri kita sendiri justru ya Bu ya. Sekuat apa kita ingin belajar gitu, niat belajarnya. Betul. Oke, kalau begitu saya ingin kembali bertanya ke Ibu Imelda.
ada nggak sih Bu perbedaan yang signifikan ketika Ibu memimpin sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Oke, iya. Kalau untuk perbedaan udah pasti ada ya. Kayaknya mungkin teman-teman yang di sini juga pasti merasakan. Kalau sebelum pandemi kan kita kalau misalnya mau ngobrol gitu ya, mau misalnya mau mengadakan coaching and counseling atau mau menegur, mau melakukan apa saja, kita pasti bisa langsung ketemu gitu. Kalau ketemu itu kan kita masih ada human touch-nya ya. Jadi kita bisa discuss banyak hal, kita juga bisa lihat gesture, body language-nya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya sudah pandemi, kita melakukan segala sesuatunya online. Yang sama seperti tadi mungkin Bu Anet bilang, ya tantangan, karena mungkin yang dulunya nggak bisa teknologi, jadi harus bisa. Tapi di sisi lain pun, seperti misalnya di perusahaan kita, perusahaan teknologi, sebenarnya semua orang sudah bisa bekerja dari manapun, karena kita sudah punya tools-nya. Tapi tetap ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, tetap aja ngobrol face to face ketemu itu kan lebih enak ya. Kalau misalnya online itu human touch-nya somehow itu hilang gitu loh. Dan kita harus kerja ekstra untuk bisa tetap apa yang disampaikan, apa yang dilakukan tetap efektif walaupun online. Lalu kan sebenarnya ketika kita online gini distraksinya banyak ya. Kan kalau misalnya kita ketemu langsung gitu kita bisa lihat dia dengerin apa enggak, misalnya itu teman-teman di kantor tuh benar-benar produktif atau enggak. Nah kalau misalnya online kita kan nggak tahu nih, kita bisa ngobrol, habis itu dia main handphone kita kan nggak tahu gitu. Jadi memang pasti signifikan sih perbedaannya, walaupun hal-hal yang esensi mungkin enggak gitu. Kalau dari segi tantangan, dari Lala Move itu kira-kira tantangannya seperti apa Ibu nih? Kan kalau misalnya di construction itu teknologi justru. Kalau dari Lala Move yang notabene-nya sudah teknologi sendiri, itu adakah tantangan-tantangan lainnya yang mungkin harus dilalui, Bu? Oh, kalau misalnya di kita, karena memang dari dulu memang perusahaan teknologi dan memang bisa bekerja dari mana saja, tantangannya mungkin lebih ke work-life balance ya. Karena kita akhirnya bisa mengakses pekerjaan kita itu sebenarnya 24 jam. Dan koordinasi bisa dilakukan 24 jam sebenarnya kan. Jadi kadang jadi blur tuh antara batasan bekerja dan beristirahat. Bisa jadi kalau misalnya tidak time management yang mungkin nggak bagus, lalu koordinasi nggak bagus, itu bisa sangat blur gitu. Tantangannya mungkin kalau di kita adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara produktivitas dan well-being. Kalau di kita sih itu, karena kalau masalah penggunaan teknologi enggak, mungkin kalau Mbak tahu perusahaan startup isinya kan semua anak muda ya, anak muda kan tech savvy gitu. Kalau masalah teknologi nggak ada masalah, cuma itu kadang blur antara batas antara work-life balance ini yang kadang agak susah mungkin. Oke, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut juga nih Bu, gimana cara kita sebagai pemimpin harus mengingatkan para tim kita untuk tetap work-life balance, walaupun harus produktif juga ya Ibu ya. Sure, ya. Yeah. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke ranah teknologi nih, nggak afdol kalau misalnya kita nggak tanya sama Pak Andri yang udah pasti pro-nya teknologi dari IT. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Farah. Menambahkan dari Bu Anet dan Mbak Imelda. Jadi kami waktu itu sudah ada Trello aplikasi untuk departemen yang ada di kantor kami, SRGA, lalu Finance Accounting, marketing ya, sales and marketing, lalu engineering team. Nah, itu satu lagi BOD team ya, dan kita punya akses ke BOD langsung. Nah, Trello ini kita gunakan untuk brief kerjaan, itu semua tim lead-nya, khusus leading aja, khusus leader-leadernya aja ada di sana. Jadi kontrol ini nggak terlalu hektik seperti kita nggak punya aplikasi di dalam satu platform. Kita grup Telegram kita punya, kita nggak pakai grup WA, grup Tele dan Trello. Nah, Trello ini khusus pekerjaan-pekerjaan masing-masing departemen yang ada PR, yang memang ada due date yang mau dikerjakan secara cepat, itu sudah bisa dipantau langsung oleh BOD kita ya. Nah, itu teknologi yang kita pakai. Nah, untuk meeting mingguan kita gunakan Skype ataupun meeting anytime. Tapi yang jelas untuk work-life imbalance kita kayaknya agak susah. Yang ada judulnya adalah work-life imbalance. Jadi nggak akan bisa ketemu yang tadi Bembel dia bilang yang ngeblur atau gimana ya. Itu pasti karena ketika pre-pandemic, artinya sebelum pandemic, kita masih face to face, meeting, ketemu segala macam, tanpa batasan segala macam. Lalu jump in ketika berada dalam kondisi yang
masuk pandemik, menggunakan masker, lalu apa namanya ketika ketemu juga terbatas, limited, tempat makan minum juga, kafe juga nggak bisa dine in segala macam. Ini yang kita sikapi, terutama yang karyawan kami yang di bawah under 30. Jadi 22 sampai 28 tahunan, seperti itulah yang tadi Bu Ebel bilang. Nah, untuk yang hal-hal yang kira-kira bersifat teknikal, kita tetap minta masukan dari beberapa stakeholder di kantor, artinya debt ini apa kendalanya mereka, dan cepat kita solve cepat. Jadi kita nggak mungkin waktu nunggu 1-2 hari, langsung detik itu juga kita langsung carikan solusi. Kita adain misalnya tambah bandwidth, tambah untuk vendor wifi segala macam. Kita pakai nggak hanya IndiHome, kita nggak pakai SPD Postmedia, kita pakai ada Orion, ada i40 dan lain-lainnya. Ada sekarang udah tambah kurang lebih ada 6 vendor kita gunakan. Itu semua untuk propet kita untuk kegiatan pekerjaan. Tapi tidak untuk kemungkinan yang namanya pengurangan karyawan, Mbak Farah. Berarti tetap dari yang tahun lalu order berkurang, invoice ada yang tidak terbayar segala macam. Ini yang jadi kendala startup company bagi kami ya, terutama yang baru join memberikan ini kan baru 2019 awal, Februari lalu, Mbak Farah. Terima kasih, Mbak Farah. Oke, Pak Andri, terima kasih banyak. Ini ada beberapa insight yang bisa kita dapat dari Pak Andri, termasuk kadang aplikasi juga bisa jadi membantu kita ya Pak ya, selama working from home atau hybrid ini. Betul. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang, dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk coba aplikasi itu, salah satunya juga bisa langsung aja ke wms.elabram.com, itu ada juga aplikasi yang menunjang untuk produktivitas karyawan. Dan selain itu kita juga selama WFH ini mungkin eksekusinya lebih cepat ya Pak ya, karena kita bisa diskusi dan langsung cari solusi pada saat itu juga. Nah, tapi kayaknya sekarang justru permasalahan yang dihadapi yaitu work-life balance ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini kita bisa bahas sedikit kali ya tentang work-life balance. Bagaimana sih kita sebagai leader harus bisa mengingatkan pada tim kita untuk tetap work-life balance, tapi tetap harus produktif juga nih. Gimana nih Ibu Imelda, mungkin ada insight mungkin yang bisa kita dengar? Iya, kalau saya sih berusaha ya untuk ke tim saya, karena kita tahu betul kita work from home, ada banyak hal yang juga kita kerjakan mungkin di rumah ya. Kalau saya sih akan melakukan akan memberikan clear guidance plan ataupun target yang jelas. Jadi kita tahu betul kita mau kemana, ngelakuin apa, dalam jangka waktu berapa lama gitu. Itu harus clear tuh di awal. Lalu kita juga harus melakukan monitoring yang juga teratur gitu, reguler, dan kita sama-sama tahu. Jadi itu kayak check-in point gitu loh. Jadi kita tahu betul milestone-nya, lalu ada dashboard-nya. Jadi meskipun misalnya kita bekerjanya nggak dalam satu ruangan, di berbagai tempat, tapi kita sama-sama tahu nih siapa mengerjakan apa, sampai kapan, hasilnya apa. Gitu. Jadi selain yang tadi sih kalau saya coba terapkan selama work from home ini ya sama tim saya, itu satu, target dan plan itu harus jelas, dan yang kedua monitor yang reguler ya. Jadi kita biasa misalnya entah itu weekly atau daily, bukan masalah lama ya, yang penting tuh sebenarnya efisien gitu. Jadi kita tuh benar-benar sama-sama tahu gitu siapa udah sampai mana dan berapa banyak lagi yang harus kita kerjakan gitu sih kalau menurut saya. Jadi kita tuh benar-benar bisa fokus kerja, jangan sampai kadang kan gitu kan, karena kerjanya nggak kelar-kelar nih, ya udah akhirnya waktu istirahatnya keambil. Ketika waktu istirahat keambil, kurang istirahat, imunnya turun, jadi gampang sakit, malah jadinya nanti jadi ini kan gampang tertular gitu. Nah jadi nggak oke. Jadi kalau saya sih sebisa mungkin kayak ya udah kalau waktunya istirahat saya akan coba respect ini waktu istirahat. Waktu makan siang ya udah makan siang gitu. Sebelum dan setelah kalau bisa sih jangan. Kecuali mau urgent banget gitu ya. Kalau misalnya enggak sih enggak gitu. Jadi kalau saya sih percaya kalau misalnya plannya udah oke, action plan oke, targetnya oke, kita time management juga bagus. Saya pikir balancing antara working life dengan kemudian well-being dan productivity harusnya bisa ya. Oke, betul. Itulah pentingnya untuk menargetkan tugas ya, Bu ya, Ibu. Nah, mungkin kita juga perlu untuk monitor dalam
jangka waktu harian atau dalam jangka waktu jam gitu. Jadi kita bisa tracking nih kira-kira gimana sih produktivitasnya, apakah sudah tercapai targetnya hari ini gitu ya Ibu ya. Oke, mungkin selanjutnya dari Ibu Anet, mungkin dari segi construction adakah perbedaan Ibu untuk kita meningkatkan well-being dari tim kita? Ya, kalau di saya kebetulan kan monitoring selama WFH itu langsung dari HQ ya. Jadi setiap karyawan itu kalau dia mengambil jatah working from home, mereka harus bikin laporan ya. Laporan itu karena jam kerjanya sampai jam 5, maka laporan itu harus masuk ke direct superior mereka, CC ke saya itu setelah jam 5. Batas akhirnya sebelum jam 8 pagi, karena ini langsung di-report ke HQ di Jepang gitu ya. Mau nggak mau mereka tetap harus monitoringnya seperti itu. Gitu. Nah, satu lagi yang mungkin yang perlu diingat juga sama para leader nih di sini, dari leadernya sendiri juga harusnya ya kira-kira lah kalau udah jangan meminta sesuatu itu malam-malam gitu ya. Kalau untuk menjaga work life balance karyawan kita ya jangan malam-malam seperti tadi kata Mbak Imelda. Ya kalau memang udah waktunya istirahat jangan dimintalah pekerjaannya gitu kan. Kadang saya sering sekali mendengar seperti itu gitu kan. Ini udah jam 8 masih diminta itu ya, padahal jam kerja dia jam 5 gitu kan. Sementara kalau working from home otomatis nggak ada perhitungan lembur gitu ya. Jadi leader juga harusnya sadar diri bahwa walaupun working from home tidak ada batasan waktu dari jam 8 sampai jam 5 kerja, tetapi orang butuh istirahat. Itu sih dari saya seperti itu. Kalau sistem bekerja mungkin hampir sama ya. Kalau di saya sendiri lebih membebaskan staf saya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia mau selesaikan hari ini tanpa istirahat, misalnya jam 12 dia nggak istirahat, tapi dia kerjain setelah itu. Dia selesai jam 3, dia selesai mau kemana, terserah gitu ya. Itu saya lebih percayakan seperti itu. Karena buat saya memonitor orang yang kerja dari rumah itu agak sulit. Kalau kita terus-terusan telepon juga lama-lama orang itu kan bete ya. Bete malah bisa-bisa malah non produktif lagi, dia males kerjain, dia tinggal kan gitu. Modelnya anak zaman sekarang kan seperti itu kan. Kalau terlalu di-push ya udah terserah deh, gue tinggal gitu kan. Nah kalau saya lebih mempercayakan keputusan itu ada di tangan staff gitu ya. Tapi saya juga tetap memonitor, ngeceknya sekali-sekali aja, kamu udah selesai belum ini, kamu udah selesai belum ini gitu. Tapi segitu jam 5 saya udah nggak telepon dia lagi, kecuali kalau dia yang telepon saya baru saya tahu oh dia masih kerja gitu. Dan di situ saya ingatkan, ini udah jam 8 loh, jangan kerja lagi, ngapain, emang nggak ada hari besok. Jadi seharusnya leadernya juga yang mulai menyadari juga bahwa walaupun kerja dari rumah tidak ada batasan waktu, tetap aja manusia itu harus punya waktu untuk istirahat. Wah, mantep banget nih Ibu Anet nih. Pengen tepuk tangan rasanya. Nah, ini mungkin yang penting kita bahas juga nih ya, tentang trust atau kepercayaan kepada karyawan dan transparansi dari produktivitas karyawan ini juga. Tapi sebelum kita move on ke pertanyaan itu, saya mau tanya dulu dari Pak Andri nih, kira-kira gimana nih Pak kalau misalnya di IT company justru, gimana cara kita membangun work-life balance? Oke, terima kasih Mbak Farah. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Imelda dan Mbak Anet benar juga, memang terlalu push factor-nya terlalu dalam juga kepada yang milenial ini juga bermasalah. Jadi tetap kita utamakan fairness juga dari C-level-nya ataupun bos kami ya, CEO-nya ke bawah, ke dev head maupun division head-nya masing-masing. Tetap koridornya fleksibel, time-nya tetap berjalan, tapi tetap kalau memang dia ada sakit atau apa, tetap ada ini ya, attendant report-nya tetap ada report. Nanti share aja untuk teman-teman di sini juga. Kita buatkan untuk Google Form, selain ada masuk juga kemarin Talenta juga baru masuk di awal-awal tahun 2020. Nah, jadi sebelumnya juga kami udah gunakan itu, tapi kita juga ada fair juga. Artinya kalau memang dia sakit dan bukan WFH ya kita hitungkan sakit gitu, seperti itu. Jadi ada
misalnya mau cuti pun tetap kita hitungan cuti gitu. Jadi kita nggak ada kata-kata membuat seseorang harus berbohong dan lainnya. Lalu sisi lain juga kita juga supaya memberikan rasa nyaman dan aman kepada semua karyawan. Pada saat kita masuk di awal Juli, kita panggil rumah sakit Siloam untuk lakukan rapid test di tempat di kantor kami ya. Itu di 2 hari atau 3 hari, di hari Jumat itu, jadi jelang Senin itu masuk. Yang reaktif kita langsung sampaikan untuk 14 hari untuk isoman, dan yang memang negatif semua masuk dan kita atur langsung shiftingnya. Nah, untuk yang masuk kita siapin vitamin, lalu masak di kantor, kita siapin untuk belanja di sini gitu, belanja di hypermarket, kebetulan kantor kami di beberapanya dekat wilayah belanja dekat gitu segala macam. Ini tujuannya adalah tidak mendatangkan online driver online masuk ke area kantor kita yang memang berisiko dengan namanya carrier ya, COVID carrier ini masuk ke dalam area kita. Jadi kami sampai mikirkan seperti itu sampai istilah kata ada extra cost di sana lah. Tapi intinya adalah kita jangan sampai satu kena ya pecah telur lah bahasanya. Jadi satu kena ya terus yang lainnya apa bisa aja kena gitu seperti itu. Nah kita yang itulah yang kita lakukan preventive action-nya. Jadi kita jauh-jauh hari sekarang mungkin viral suber lah ya. Tapi dulu kami udah lakukan itu, udah membeli perlengkapan dan sediaan itu sudah mulai udah lama gitu. Artinya nggak dibilang itu cost segala macam, tapi memang kesehatan karyawan, kesejahteraan dan sama-sama sehat, kita juga BOD level pun ya mereka juga aman begitu pekerjaannya segala macam. Begitu Mbak Farah. Oke, berarti bukan cuma dari segi pekerjaan ya Pak ya, tapi kesehatan dari masing-masing karyawan juga kita pedulikan dan kita berikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kesehatan tersebut. Wah, ini menarik banget sih Pak. Iya. Tadi juga Pak Andri kayaknya sempat bahas sedikit juga tuh tentang gimana cara kita membangun kepercayaan. Tuh mungkin bisa dilanjut aja nih Pak, gimana cara kita membangun kepercayaan atau komitmen terhadap pegawai agar mereka tetap bekerja secara optimal dan tetap produktif walaupun bekerja dari rumah nih Pak. Ya, kita panggil sebutannya people engagement ya, atau dari company engagement. Jadi people culture ini kan macam-macam yang tadi Bu Melda dan Bu Anet sampaikan. Jadi Bu Melda mungkin punya tim, mungkin bisa jadi nggak jauh beda dengan tim kami ya, karyawan kita. Usia 20 to be 30 ya, jadi nggak sampai 30 lebih, karena memang owner saya juga itu 35 tahun. Itu owner, CEO saya itu 39, udah 40 sekarang tahun ini. Jadi kebetulan saya sendiri yang mungkin paling senior di kantor kami, saya sendiri. Jadi menciptakan people engagement ini erat kaitannya dengan ini ya, top down punya kebiasaan, artinya atasan kita dari BOD-nya sampai POC juga sama, kadang juga suka datang ke kantor juga. Jadi sikap salam sapa senyum ini yang memang tunjukkan oleh mereka orang, karena mereka juga masih muda, jadi jiwanya jiwa muda. Jadi kalau istilah kata kantor itu bahasanya tos dulu lah segala macam, salam itu harus diwajibin salam malah. Kalau dia seperti suka, dia duluan ngecapin salam, biar katanya nunjukin contoh, itu seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang memang murah meriah, tapi itu berefek baik untuk karyawan. Sehingga karyawan makin dekat pada perusahaan, dan perusahaan biasanya kalau yang model seperti ini karyawan pasti ujungnya adalah loyal. Jadi turnover itu juga berkurang juga Mbak Farah. Terima kasih. Oke, berarti sekali dayung dua pulau terlampaui ya, untuk mendapatkan komitmen, kepercayaan dan juga loyalitas itu butuh salam senyum sapa dan keramahan, dan mungkin bisa diterapkan juga ya selama WFH kali ini. Dan mungkin saya juga ingin tanya nih, dari segi kulturnya Lala Move, apakah kurang lebih mirip-mirip atau berbeda nih dari Ibu Imelda? Ya, kalau ngomongin culture ya, kita punya culture itu ada 4, passion, grit, humility, dan execution. Jadi kalau misalnya di-combine itu kayak kita open terhadap masukan, terus kemudian kita punya grit, nggak mudah menyerah gitu ya, kita melakukan semuanya dengan
passion dan biar execute-nya bagus gitu. Nah, kalau untuk ngomongin tentang selama pandemi ini gimana nih untuk menjaga komitmen biar tetap engage, biar tetap loyal. Itu agak tricky ya, karena kembali lagi ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan selama masa pandemi yang harus kita lakukan secara virtual. Tapi memang di satu sisi saya merasa kuncinya adalah menyeimbangkan yang tadi saya bilang antara well-being dan productivity. Kalau terlalu berat ke well-being, productivity-nya nggak terjaga. Kalau fokus hanya untuk productivity, ini masyarakatnya sih karyawannya sengsara gitu kan. Nah kalau di kita sendiri, kita tuh mungkin mirip lah dengan apa yang mungkin tadi Pak Andri sudah lakukan ya, kayak misalnya melakukan memberikan apa yang memang dibutuhkan. Misalnya teman-teman yang bekerja dari kantor ya kita siapkan rutin antigen, vitamin, masker, hal-hal yang seperti itu ya kita penuhi gitu. Teman-teman yang dari rumah nih bekerjanya kan juga sebenarnya jenuh ya, karena ya itu lagi gitu ya. Ya kita juga siapkan beberapa kegiatan-kegiatan virtual untuk engagement. Dan di kita memang cukup banyak nih hal-hal yang seperti ini yang kita harus jaga gitu. Karena dari mereka pun apalagi anak-anak muda ya kan gampang bosan gitu. Kalau kerja terus gitu ya monoton, dari mereka pun memang banyak tolong dong ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Jadi memang kalau dari kita pagi setahun ini memang sudah banyak sih yang dilakukan. Kayak misalnya yoga class yang kayak gitu-gitu, terus sharing session yang kayak gitu-gitu sih banyak ya, games gitu banyak. Nah ini yang kita harus pinter-pinter nih memang sebagai HR gitu ya di kantor biar tetap bisa menjaga well-being dan productivity-nya ini harus di-combine. Kalau di saya sih gitu. Jadi kalau misalnya kita tunjukkan kita care, pasti karyawan pun akan ngerasa gitu ya. Dan in the end ya akan melakukan yang terbaik gitu dan loyal gitu sih kira-kira. Oke, berarti kita sebagai pemimpin mungkin juga harus menunjukkan kalau misalnya kita care dengan memberikan apa yang dibutuhkan. Contohnya kayak tadi, biar nggak burn out, jadi kita main game atau sharing session. Dan mungkin saya mau tanya juga nih, dari industri construction mungkin kurang lebih berbeda ya Ibu Anet ya? Karena kan ini kita WFH dan hybrid gitu. Ya, kalau konstruksi memang agak berbeda ya dari IT dan Mbak Imelda industrinya ya. Karena kita itu hidupnya ya berdasarkan schedule. Ya kan, kalau konstruksi kan lewat dari schedule ada perhitungannya udah beda tuh, ada kerugian di sana gitu kan, ada denda di sana gitu. Jadi kalau konstruksi memang tight banget dengan schedule. Nah, pengaturan manajemennya. Hanya kalau untuk di back office itu seperti anak-anak accounting gitu ya. Kemudian, nah ini lucunya kalau di tempat saya ini ada juga karyawan yang kalau di rumah itu nggak bisa kerja gitu, malah bawaannya maunya tidur gitu ya. Jadi dia lebih baik ke kantor aja gitu. Nah hal-hal seperti itu di saya kita bebaskan aja. Jadi kita lebih meminta mereka untuk memutuskan sendiri mana yang terbaik buat mereka gitu. Jadi kalau mereka merasa lebih bisa bekerja, lebih bisa produktif di kantor, silahkan datang. Toh industri kita kan tidak dibatasi ya, gitu. Silahkan datang ke kantor. Kalau merasa bahwa saya nggak safe kalau ke kantor karena perjalanan pulang pergi, kemudian kontak dengan orang, dia merasa takut, silahkan di rumah. Gitu. Jadi pilihan ada di tangan karyawan itu sendiri. Karena kita percaya bahwa apa yang mereka pilih berarti mereka sudah bertanggung jawab dengan pilihannya. Caranya bagaimana kita tahu mereka bertanggung jawab, yaitu monitoring tadi. Baik lewat laporan tertulis maupun pengecekan oleh atasannya ya lewat WhatsApp, lewat telepon, udah sampai mana pekerjaannya, ya sekedar bertanya gitu. Itu aja sih kalau untuk konstruksi, karena kita memaksa orang untuk harus WFH juga. Ya kalau dia nggak bisa kerja, malah bawaannya pengen tidur terus, ya susah ya. Malah produktivitasnya malah nggak ada gitu kan. Jadi memang kalau di tempat saya itu kita bebaskan untuk yang back office, terserah kalau merasa nyaman di kantor silakan ke kantor. Tapi kalau merasa tidak safe kalau pergi ke kantor, silakan di rumah, tapi monitoring tetap kita lakukan gitu. Wah ini juga menarik nih Bu. Berarti kurang lebih kalau misalnya kita berikan
si tim kita ini kepercayaan dan juga apa yang dia butuhkan, fasilitas yang dia butuhkan, itu berarti kepercayaan dan komitmen tersebut akan kembali lagi ke perusahaan. Betul ya, Ibu? Betul. Jadi sebenarnya sifat manusia itu hampir sama semua ya. Kalau yang saya perhatikan, kalau dia dikasih kepercayaan gitu, dia akan melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita terlalu curiga, malah dia jadi tidak produktif gitu. Makanya di tempat saya lebih percaya kalau kita kasih kepercayaan mereka untuk memutuskan mana yang lebih baik bagi dia untuk nyamannya bekerja, dan tidak pernah ada masalah selama ini gitu ya. Jadi mereka tetap produktif gitu. Karena nggak semua orang merasa bisa bekerja dari rumah gitu kan. Betul, Bu. Mungkin tadi juga tuh yang tadi kita bahas, banyak distraksi yang ada dari rumah. Mungkin distraksinya kasur gitu atau tempat tidur, jadinya bawaannya ngantuk atau lampunya gelap gitu, jadi ngantuk, jadi kurang produktif. Nah, betul. Menarik juga nih ya, Bu ya. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu partisipan apabila ada pertanyaan, bisa langsung aja ditulis di comment section-nya di Zoom. Nanti akan saya bacakan. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu sertakan nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin Bapak dan Ibu, ada nggak sih Pak, Bu, saran untuk kita membentuk strategi yang bisa meningkatkan performa karyawan secara umum? Karena kan kita masa pandemi ini mungkin ada yang motivasinya turun justru karena situasi yang tidak menentu ini. Gimana cara kita sebagai pemimpin untuk meningkatkan motivasi tersebut? Oke, mungkin dari Pak Andri terlebih dahulu nih Pak. Oke, pertanyaannya bagus banget Mbak Farah nih, pertanyaan pamungkas ya. Jadi justru kami di awal tadi saya belum sempat share ke sini di forum ini. Jadi pada saat full WFH di Maret 13 2020 sudah ada putusan tengah malam, kami dari manajemen meeting ya kan, tengah malam setelah sampai rumah kita meeting lagi istilahnya sampai tengah malam, dan keluarlah surat menyampaikan karena pada saat itu UCK tuh masih rame-ramenya ya, Undang-Undang 11 2020. Ketika itu antara running dan tidak running, tetap aja running terus ya, jalan terus. Nah, ketika itu karyawan sudah di-brief oleh atasan masing-masing, leader masing-masing, artinya ketika terjadi WFH, resikonya adalah deductible dari salary ya, gaji. Kita punya pendapatan terutama yang memang level supervisor ke atas ya, supervisor, asmen, dan manajer, dan langsung juga BOD juga. Jadi dalam hal ini yang tadi Mbak Farah sampaikan, justru kami sebaliknya ya, jadi menyampaikan agak berat, tapi jangan sampai motivasi down gitu. Ini kan jadi masalah. Satu, situasi lagi pandemik, lalu lagi baru masuknya COVID, ini gimana cara ngomongnya segala macam. Nah inilah tugasnya kita, saya sama sama BOD, karena saya adalah ya kayak kemarin lah yang teman kita yang kena BAP kemarin. Jadi kami juga sama, saya juga sama, karena manusia yang pertama kali menerima keluhan adalah ya kita gitu, saya maksudnya SR, dari orang SR. Kenapa, why, seperti itu. Nah jawabannya udah kita siapin segala macam. Ketika produktivitas kita di kantor secara drastis berkurang, otomatis beralih ke rumah ya kan, istilah kata semua aktivitas segala macam pun masih akan berdampak. Nah ini dasar kita sampaikan di meeting tengah malam, bahwa dilakukan laksanakannya adalah bukan di Maret, malah justru di April, Mei, dan Juni. Deductible-nya Maret masih kita full, walaupun itu 13 sudah mulai WFH. Nah itu hal seperti ini yang kita harus tetap maintain, bahasanya itu dengan sosialisasi dan mengapresiasi apapun masukan dari mereka ya, teman-teman ini. Jadi kita nggak akan bilang kalimatnya itu flow ke bawahnya itu keras atau gimana, tapi tetap bahasanya tetap perusahaan ini mempertimbangkan tidak akan ada pengurangan di awal-awal pandemi ya kan, tapi tetap ada juga sih itu di kuartal ketiga ya, di 2020 lalu sampai berkurang signifikan sekali
dari 300 sekian sekarang jadi 175 orang. Nah, itu pun jadi catatan penting kita bahwa pandemik ini sangat-sangat memukul telak kita untuk khususnya di bidang kayak gini seperti ini ya. Walaupun bidang ini beberapa unicorn ataupun yang lainnya tumbuh pesat, tapi di beberapa tempat juga ya beberapa unicorn lain juga agak sedikit terpuruk juga, atau artinya mengurangin employee juga, Mbak Farah. Jadi sedikit mungkin kalimatnya adalah komunikasi aktif dan kita tetap aspiratif, apapun yang masuk ke kami tetap kita terima dan tampung. Pada saat itu kondisinya memang sangat tidak diduga dan memang mendadak sekali. Seperti itu Mbak Farah. Oke, ini menarik banget nih Pak. Tadi kita bahas tentang agility ya Pak. Kita sebagai pemimpin tentunya di bidang HR, itu kita harus cepat juga ya Pak mengambil keputusan. Apalagi di masa yang kita nggak tahu nih kapan kita bisa WFO lagi, kapan kita harus lockdown lagi gitu ya Pak ya. Betul. Dan mungkin tadi yang saya juga catat nih Pak ya, kita sebagai HR harus komunikatif, harus aspiratif juga. Kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, baik dari manajemen maupun dari tim kita atau dari karyawan. Nah, ini kalau misalnya saya dengar kata-kata itu tuh tadi saya ingatnya Ibu Imelda gitu. Soalnya menjadi jembatan antara manajemen dengan karyawan. Tuh gimana sih Ibu Imelda? Gimana cara kita tetap meningkatkan performa tapi motivasi juga tetap tinggi nih Bu? Ya, kalau kadang kan permasalahan leader itu kan susah mendengarkan ya, tapi lebih banyak memberikan instruksi gitu, banyak ngomongnya gitu loh, tapi susah mendengarkan dari bawah, kan kebanyakan tuh begitu. Nah, kalau di kita sendiri memang ada mekanisme-mekanisme yang kita lakukan untuk mendengarkan aspirasi dari teman-teman gitu. Jadi selain itu juga kalau saya sendiri sih yang pasti kita coba usahakan adalah satu yang tadi saya bilang, targetnya tuh harus clear dan terukur. Target clear dan terukur. Jadi kan kita tahu tuh kita harus ngerjain berapa banyak. Plan-nya juga harus jelas. Nggak cuma plan-nya, tapi reason di balik plan itu juga harus dikomunikasikan dengan jelas ke setiap bawahan gitu, semua tim. Yang kedua tuh harus ada regular monitor, meeting kah, updates kah. Ada yang di kita tuh ada yang update-nya itu misalnya daily, tapi kayak cuma setengah jam. Jadi nggak lama-lama, jadi setengah jam aja. Ada yang weekly, jadi macam-macam. Menurut saya tergantung bisnisnya, tergantung culture perusahaannya, seberapa cepat dinamikanya. Tapi itu harus ada tuh clear regular meeting. Yang ketiga itu komunikasi antara leader ataupun manajer dengan timnya tuh harus baik. Harus baik dalam arti apa? Karena kita kan harus agile. Agile itu ngomongin apa? Adaptasi kan, perubahan, fleksibilitas. Dan itu kalau misalnya dilakukan tanpa ada reasoning yang jelas yang disampaikan kepada tim, itu akan susah. Karena apa? Nanti timnya akan merasa ini tuh berubah-berubah terus gitu loh. Tanpa tahu cerita di balik itu konteksnya kenapa gitu loh. Nah, kalau di kita sih makanya kayak tadi saya bilang, kita tuh ada beberapa mekanisme. Misalnya ada forum untuk si bawahan itu ngobrol dengan atasan dan memberikan feedback. Jadi feedbacknya itu nggak cuma dari atas ke bawah, tapi bisa juga nih dari bawah ke atas gitu. Dengan karyawan ataupun tim kita itu didengarkan, yakinlah kita tuh dapat satu insight, dan kedua mereka juga merasakan dihargai ya. Dan kita tuh pasti bisa meningkatkan produktivitas dengan lebih baik kalau kita tuh banyak mendengar dan mereka juga dikasih kesempatan untuk brainstorm ide gitu. Nah, kalau di kita sih kita berusaha begitu. Jadi yang pertama tuh clear target dan yang harus terukur, plan-nya yang jelas, lalu regular meeting untuk monitor, lalu komunikasi yang memang harus dua arah. Nggak bisa hanya perintah terus, itu nggak didengarkan tuh kasihan sih karyawannya. Kalau di saya sih gitu. Oke, ini keren banget Ibu. Udah sangat ini ya Bu ya, menyeluruh mulai dari target hingga apresiatif dan feedbacknya juga nih. Oke, mungkin untuk yang terakhir dari Ibu Anet nih, apakah ada cara-cara tertentu untuk construction industry untuk meningkatkan performa karyawan, tapi motivasi juga tetap tinggi nih Ibu Anet? Ya, kalau di kami di konstruksi, khususnya yang back office ya, karena kalau yang di operasional itu di project mereka tetap 100%. Awal pandemi waktu itu yang total harus WFH back office ya,
itu memang yang terpukul adalah mereka yang kategori staf yang masih memiliki tunjangan lembur ya. Otomatis itu kan terkat ya, tidak ada karena WFH itu tidak menghitung lembur. Dan perusahaan memang pada saat itu banyak karyawan yang otomatis down ya, karena penghasilan mereka tuh otomatis berkurang gitu ya. Pada saat itu saya dan manajemen Jepang berpikir bagaimana ya caranya supaya mereka itu jangan sampai kebutuhan tentu sama ya, kebutuhan tentu sama, walaupun dikurangi sesuai dengan pendapatan mungkin tetap saja ada beberapa keperluan yang kebutuhan mereka yang sudah biasa dilakukan itu akan tergerus dengan sendirinya kan gitu. Nah, untuk membantu kita memberikan bantuan financial support lah kepada staf-staf yang kategorinya masih menerima lembur untuk memotivasi mereka itu ya, menjaga semangat mereka untuk tetap bekerja gitu. Karena biar bagaimanapun karyawan itu kan ujung-ujungnya pendapatan toh gitu. Apapun yang dilakukan mereka akan tetap lihat pay slip-nya kan. Gitu. Kalau pay slip-nya berkurang otomatis motivasi juga berkurang kan gitu. Nah, untuk menjaga itu kita memang memberikan financial support kepada mereka. Itu pertama. Yang kedua, sama seperti Mbak Imelda tadi, instruksinya harus clear. Mau apa sih atasannya, mau apa sih leadernya gitu. Dan satu lagi, jangan hanya leader yang berbicara. Kasih juga kesempatan kepada karyawan atau stafnya untuk bisa mengungkapkan ide atau bisa paling enggak apa sih kendala dia gitu kan. Itu yang harus pertama kita dengarkan. Karena kalau kita hanya memberi instruksi-instruksi tanpa tahu kendalanya, tanpa tahu permasalahan yang dihadapin, akhirnya subordinat kita juga akan patah arang gitu ya. Kok kerja terus tapi masalah saya nggak selesai gitu kan. Itu juga memang harus dilakukan oleh leader lah. Kalau mau tetap subordinat kita itu tetap punya motivasi, tetap bisa produktif gitu ya. Komunikasi jangan dibangun hanya satu arah tetapi dua arah. Kemudian kita juga harus punya telinga yang tebal untuk mendengarkan keluhan-keluhan gitu ya. Jangan hanya keluhan kita yang mereka dengar, tetapi kita juga mau mendengar keluhan mereka gitu. Mereka punya masalah apa sih gitu kan. Kadang yang didengar keluhan mereka juga belum tentu berhubungan dengan pekerjaan gitu ya. Tapi itu memang bagian dari kita sebagai leader untuk bisa mendengarkan gitu. Jangan langsung ini karena nggak ada hubungan sama kerja, saya nggak mau dengar. Jangan begitu juga gitu. Karena kadang sebab mendengar saja tidak memberi masukan itu sudah membuat orang lain merasa dihargai, kemudian dia menjadi jiwanya jadi refresh gitu ya. Itu lebih baik daripada kita sekedar memberi perintah terus kita juga mengeluh kepada bawahan gitu ya, nggak ada gunanya juga gitu. Itu aja sih Mbak Farah kalau dari saya ya. Oke, betul. Komunikasi dua arah, feedback, dari kita harus jadi pendengar yang baik gitu ya. Dan tadi mungkin mirip-mirip ya Ibu Anet dengan Ibu Imelda, kita juga harus punya reasoning yang baik agar karyawan juga paham gitu apa yang sedang kita lalui sekarang. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Astrid. Halo Bapak Ibu, terima kasih untuk lapak bertanyanya. Saya Astrid, bekerja di industri IT, dan di setahun belakangan ini, saya temui ada beberapa yang performance-nya turun dikarenakan burnout. Dan bahkan ada juga yang mengalami depresi. Nah, perusahaan saya mensupport psikolog untuk mereka bisa konsultasi, namun nampaknya tidak terlalu berhasil. Baiknya seperti apa tuh Bu kita menangani burnout seperti itu? Mungkin dari Ibu Imelda terlebih dahulu. Oke, kalau kita ngomongin soal burnout, mungkin kita harus lihat dulu ya alasan kenapa itu bisa terjadi, lalu degree-nya, maksudnya tingkat keparahannya ya. Kalau misalnya udah sampai harus ke psikolog, ya itu mungkin harus dilihat dengan serius. Menurut saya perusahaan kalau sudah melihat seperti itu dan memang nyata adanya begitu ya faktanya, ya kita nggak bisa hanya untuk sediain misalnya psikolog.
tapi kita juga harus mengadjust beban kerjanya. Jadi kita sediakan pertolongan, tapi juga kemudian beban kerjanya kan harus kita lihat dulu ya. Menurut saya peran HR di sini adalah menjadi jembatan nih antara manajemen, menjadi fasilitator lah, biar terjadi komunikasi ya antara manajemen mungkin ataupun leadernya dengan si karyawan ini. Kalau memang benar-benar udah sangat mengganggu atau memang udah nggak bisa nih sambil kerja lalu ke psikolog juga, menurut saya sih ya better ambil waktu benar-benar untuk memulihkan diri dulu ya. Karena kan kita nggak pernah tahu nih efeknya seperti apa. Depresi itu benar-benar harus ke ahlinya gitu loh. Kalau kita ngomongin sakit batuk dan segala macam, dokter, iya kan? Tapi kalau depresi dan hubungannya dengan mental health, itu tuh fisik tuh nggak kelihatan gitu loh. Kita tuh nggak pernah tahu loh itu sampai sejauh mana. Jadi kalau menurut saya sih, selain daripada disediakan memang pertolongan seperti psikolog gitu ya, dari sisi pekerjaannya juga kita harus adjust atau mungkin memang kasih dia, I don't know, gimana polisinya. Apakah mungkin ambil cuti dulu atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita bisa adjust gitu loh. Karena kalau misalnya disediakan psikolog, tapi pekerjaannya tetap banyak, sama aja dia makin bingung gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu. Betul, berarti di sini kita sebagai stakeholder atau pemangku keputusan itu kita juga harus bisa empatetik ya Ibu ya, bisa empati sama mereka karyawan-karyawan yang mungkin sedang mengalami masa sulit juga. Itu bagaimana cara kita untuk meringankan bebannya tapi tetap produktif Nah, gitu ya, ya. karena kan kalau kita ngomongin burnout ini, tiap orang itu akan berbeda. Simptomnya berbeda, lalu tingkatan pressure yang bisa mereka terima kan juga berbeda, efeknya berbeda. Jadi benar-benar harus dilihat case by case. Ada mungkin orang yang burnout tinggal ambil cuti sehari 2 hari kelar, atau dibeliin kopi happy, ya kan? Dari kantor beliin hampers buah happy gitu. Tapi ada yang sampai harus cuti dulu ke psikolog dulu. Nah, kita harus lihat benar-benar case by case. Oke, betul-betul. Mungkin dari Ibu Anet, ada nggak nih Bu saran-saran untuk mungkin kita menangani burnout di kantor? Itu bagaimana, apakah ada strategi tertentu nih Ibu? So far sih sama dengan Ibu Imelda ya. Yang mesti dilihat tuh beban kerjanya gitu ya. Beban kerjanya tuh seperti apa gitu. Apakah terlalu kadang gini ya Mbak Farah. Leader ini suka iseng juga sih gitu ya. Dilihat dia masih mampu ngerjain ditambah lagi, padahal belum tentu itu mampu dia kerjakan kan gitu ya. Jadi kalau dilihat dulu aja beban kerjanya tuh seperti apa gitu ya. Kemudian kalau saya memang bukan seorang fisiolog ya, mungkin memang lebih baik dikonsultasikan kalau memang sudah tingkatnya tidak bisa lagi dihandle oleh keluarga ataupun HR ya, mungkin lebih ke psikolog gitu ya. Tetapi paling enggak lihat dulu lah beban kerjanya si staff ini seperti apa gitu. Jangan keisengan leader ini menjadi malah membuat si staffnya itu malah menjadi nggak karu-karuan seperti itu gitu, sampai burnout. Itu sih buat saya aneh juga ya kalau karyawan bisa sampai sebegitunya, sampai dibawa ke psikolog ya. Kadang-kadang mungkin gini ya Mbak Imelda mungkin bisa tambahkan, kadang leader juga harus bisa membatasi diri kepada siapa dia memberi tugas gitu, memberi kewenangan gitu kan. Jangan karena si anaknya, stafnya rajin, kemudian mampu mengerjakan deadline-deadline yang padat, lantas dia disodorkan terus kerjaan gitu ya. Itu buat saya kurang fair juga gitu. Makanya sering terjadi burnout itu ya itu tadi dalam tanda kutip ya, leader suka iseng gitu. Betul Ibu. Dari Ibu Imelda mungkin ada tambahan atau kita langsung move on ke Pak Andri? Oh iya, boleh ke Pak Andri dulu deh, dari tadi gitu. Oke, Pak Andri boleh Pak. Oke, terima kasih tadi yang disebutkan oleh Mbak Imelda, severity factor ya, tingkat keparahan. Jadi kami terus terang dari BOD tidak langsung deploy instruct kerja ke tim ya, otomatis sub level. Jadi tetap kepada leader masing-masing, kepada DevHead masing-masing. Nah, DevHead ini fungsi kontrol SR inilah yang task force-nya dari kepanjangan tangan dari BOD, terutama saya yang istilah kata bisa masuk ke beberapa leader-leader ini, dari CTO, dari
teknologi officer-nya, ke bawahnya engineering team, engineering-nya dibagi beberapa tim juga, ya kan, tim hard skill sama soft skill, lalu ada lagi ke director finance and accounting, itu di bawahnya ada siapa-siapa segala macam. Sampai ke sana aku terus terang saya pribadi melihat tingkat faktor load factor ini yang mendominan lebih kemana nih, ya kan. Tapi kita lihat dulu kenyataan kerjaannya mereka juga gitu loh, sejauh apa sih segala macam. Nah ini mengakibatkan mereka stres apa enggak nih. Kalau nggak terlalu stres, nggak terlalu ini, ya mungkin tadi Bu Anet bilang, Mbak Melty bilang, jadi kan nggak mungkin juga sampai seperti itu ya. Tapi kami terus terang aja nih Mbak Astrid yang bertanya tadi, kami turut prihatin juga sampai seperti itu kejadiannya. Kita nggak tahu kenyataannya seperti apa. Jelas ketika kerjaan dari office lalu tiba-tiba lalu ke rumah, sebetulnya nggak semua juga dibawa office langsung ke rumah. Karena saya pribadi juga hanya bawa laptop aja, dan segala macam dokumen, segala macam kita udah siapin, dan tangan digital pun kita udah siapin sampai dengan barcode sistemnya. Jadi terutama yang BOD punya tanda tangan, saya sudah pegang semua dan segala macam. Jadi kita nggak pakai stem lagi segala macam, dan beberapa klien maupun beberapa vendor pun sudah mengerti bahwa kondisi ini udah kita siapin. Jadi perusahaan pun sudah memikirkan load factor untuk tim karyawan dan member gitu, Mbak Farah ya. Jadi sedemikian rupa kita juga nggak enak juga kerja, apalagi bos juga saya rasa juga sama. Dia di apartemen misalnya tinggal, apalagi apartemen nggak luas lagi, 60 meter aja udah luas banget itu. Jadi dia juga punya titik jenuh ataupun titik fatigue juga, kelelahan. Seperti apa sih? Oh ya, saya ini kalau lama-lama di laptop segala macam, lalu nggak lama lagi meeting, lalu jam 7, jam 8 malam meeting lagi segala macam, itu juga mengakibatkan sama. Tapi sometimes in weekend juga, khusus kita biasanya ada meeting juga 1 jaman gitulah, seperti itu. Jadi untuk yang tadi Mbak Imelda bilang weekly meeting maupun monthly meeting ataupun daily meeting, itu juga kita lihat lagi efektif apa enggak sih, seperti itu. Begitu Mbak Farah dari kami ya. Oke, berarti memang kita sebagai HR juga harus menyiapkan plan ya Pak ya, dan itu tadi balik lagi kita harus berempati juga sama semua orang, termasuk mungkin dari manajemen juga. Karena Pasti. semua orang pasti bisa jenuh ya Pak ya. Iya, everybody. Oke, lanjut nih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Sugiyatno. Saya ingin bertanya Pak, Bu, bagaimana jika dari atasan memiliki kecenderungan curiga kepada karyawannya sehingga justru membuat karyawan tidak nyaman dan tertekan? Saya sebagai HR harus seperti apa? Saya baru join 3 bulan dan masih muda, dan atasan cukup otoriter, usia pensiun, dan cenderung tidak mau mendengarkan pendapat. Nah, ini kasusnya lebih ekstrim lagi nih mungkin nih. Dari Ibu Anet mungkin ada pendapat, Bu? Ya, ini memang kalau perbedaan generasi ini sulitnya seperti ini loh Mbak Farah ya. Kalau di perusahaan tuh generasi X dengan generasi milenial ini gapnya terlalu besar kan ya. Jadi memang karena dia merasa senior gitu ya, dia merasa tahu semuanya. Ya kadang-kadang enggak semua sih, tapi kebanyakan gitu ya, mereka jadi otoriter gitu. Dia merasa curiga ke anak buahnya, bukan karena dia curiga stafnya ini macam-macam, tapi curiga dalam konteksnya jangan sampai anak buahnya lebih pintar dari dia gitu kan, karena security-nya sebenarnya, secure-nya yang dia jaga gitu ya, bukan masalah pekerjaan, lebih ke arah kalau dari beberapa penelitian yang saya buat itu rata-rata seperti itu. Jadi pekerja senior itu mencurigai bawahan yang jauh lebih muda, bukan karena pekerjaan tetapi lebih ke arah security-nya, posisinya dia gitu ya, secure di posisinya dia. Jadi memang agak susah kalau untuk hal seperti ini. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah komunikasi. Kalau komunikasi juga tidak bisa menjembatani gitu ya, artinya tetap tidak bisa membuat jarak itu menjadi dekat, ya mau nggak mau ada pihak lain yang harus turun tangan gitu. Pihak lain itu misalnya atasannya atau rekan kerjanya gitu, college-nya. Ya, biasanya
uh, itu bisa pakai tangan-tangan orang lain yang memang dekat dengan atasannya yang tadi kaku dan otoriter tadi itu untuk mengingatkan. Kalau komunikasi antara atasan dan bawahan tidak bisa berjalan dengan baik ya, gunakan sekeliling gitu. Artinya teman dekatnya pasti di kantor itu dia punya teman untuk berbagi cerita. Nah ke mereka biasanya kita minta tolong gitu, atau ke atasan lebih tinggi lagi untuk membicarakan bagaimana baiknya gitu. Apalagi ini kan baru 3 bulan ya, probation juga belum selesai kan gitu. Yang muda juga kan menjaga posisi toh gitu kan, supaya jangan hilang nih posisinya juga kan. Sebenarnya sama-sama pasang kuda-kuda gitu, yang senior pasang kuda-kuda, yang junior juga pasang kuda-kuda gitu. Jadi memang perbedaan gap itu di mana-mana terjadi gitu ya, terjadi komunikasinya kurang lancar. Nggak semua senior itu merasa dia superior, tidak semua, tetapi rata-rata seperti itu. Gitu. Nah, yang bisa saya sarankan itu gunakanlah orang lain. Kalau memang komunikasi antara dua pihak tidak bisa berjalan dengan mulus, gunakan orang lain untuk membantu, pihak lain untuk membantu. Entah itu teman atasan yang bisa mengingatkan, atau atasan yang lain, atau yang lebih tinggi lagi. Itu kalau merasa agak jauh ke level lebih atas, gunakan orang-orang sekeliling. Itu sih Mbak Farah. Oke, menarik Ibu. Berarti kita harus komunikasi dulu, tetap ya, harus komunikasi. Apabila kesepakatannya nggak dapet tuh, berarti kita mungkin apa ya, mencari mediator ya Ibu ya istilahnya. Mediator, dan mungkin 360 derajat itu kita harus tanyakan baik ke atasan ataupun ke orang-orang terdekatnya si atasan ini yang otoriter. Betul. Nah, mungkin kalau dari Pak Andri ada tanggapan Pak terkait kasus ini? Iya, terima kasih. Ini kasusnya keren juga ya, benar kata Bu Anet, buah si malakama antara masa percobaan dengan kondisi gap yang sudah ada ya. Tapi jelas pasti kita nggak usah takut, nggak usah khawatir akan sesuatu yang memang langkah kita sudah sesuai ataupun sudah on roll. Jadi tetap yang namanya hari itu tadi kita tamengnya perusahaan pasti ya kan, dan perwakilan dari karyawan juga pasti ya, karena memang kalau belum ada serikat pekerja ataupun union labor itu ya seperti ini kondisinya. Jadi bipartite relation, jadi kondisi kerjasama bipartite inilah yang harus dibangun seminimal mungkin, dispute-nya kita minimalkan dan bahkan kita hilangkan, tapi tetap ada friksi-friksi yang pasti akan muncul gitu, seperti itu. Tapi kebetulan di kami di kantor ya tidak ada gap yang seperti itu, seperti yang disampaikan tadi oleh penanya tadi. Jadi pernah ini juga di kantor yang sebelumnya malah terjadi antara owner yang memang istilah kata gaptek teknologi dan nggak pakai laptop misalnya contoh, dan anaknya masuk, ini family business owner, lalu lulusan Amerika ya kan, bapaknya Jerman, usianya 70-an, 70, anaknya masih 30-an. Jadi otomatis tetapi bapaknya ya mengerti bahwa kekurangannya dia dan harus ditambahin apa gitu misalnya. Jadi bapaknya pakai sekretaris 3 orang, anaknya cukup 2 gitu misalnya. Nah, yang bekerja inilah sekretaris ini untuk bapaknya tadi. Jadi kondisi-kondisi inilah yang harus kita minimalkan, dan langkah-langkah seperti yang tadi Bu Ane sampaikan, kita ya talk with others ya, maksudnya discuss with somebody gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita bisa ajak yang lainnya bisa involve gitu. Tapi lihat dulu situasinya, apakah memang bisa solving or not gitu. Tapi kalau nggak bisa memungkinkan hal yang membuat kita jadi situasi yang buruk, ya kita rem dulu, baiknya kita rem dulu. Kita sama-sama cari yang tadi Bu Ana bilang, kalau udah kuda lah seperti itu. Begitu Mbak Farah. Oke, menarik Pak, menarik. Kalau dari Ibu Imelda gimana Ibu? Ya, kalau saya sih kita pasti merasa lah ya, di HR itu kita kadang dilema ya, karena kita ada di tengah-tengah gitu antara perusahaan, karyawan, antara bawahan, atasan gitu. Tapi kalau saya sih untuk menyikapi yang begini, saya akan sebisa mungkin based on data ya. Jadi misalnya nih ada hal-hal yang memang membuat atasan ini ataupun owner tidak percaya gitu ya, tidak percaya. Ini pasti ada hal yang mendasari itu di balik ini gitu loh. Mungkin apakah dulu pernah ada case yang jelek, atau mungkin pernah ada karyawan yang mungkin track record-nya jelek, hal-hal yang seperti itu. Nah,
Untuk mengetahui itu, nah perlu tuh kayak tadi Bu Anet bilang ya harus cari nih temennya siapa yang mungkin yang mengetahui dengan jelas. Kenapa sih bisa sampai nggak percaya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa meyakinkan menurut saya kalau kita sudah bawa data, fakta, angkanya jelas, datanya jelas, ya menurut saya sih itu udah bagian terbaik yang kita bisa ya, selain tadi mencari koalisi ya di kantor gitu. Tapi memang kita nggak bisa tuh ngomong untuk sama orang yang kurang percaya ini kayak, iya kayaknya sih begini Pak, mungkin wah itu mah udah nggak bakalan didengerin gitu. Kita pun harus bisa meyakinkan dia kan dengan cara yang mungkin cocok nih, karena kan tiap leader beda-beda. Ada orang yang harus ditunjukin data, ada orang yang ditunjukin pokoknya hasilnya berapa deh, duitnya, keuntungannya, profit, kerugian berapa, ada yang begitu. Ada yang harus orang dekat yang bisikin. Nah, kita harus pinter-pinter nih ngelihatnya. Kita bisa tahu masalahnya apa, tapi kalau nggak bisa menemukan jalan untuk mengeksekusi kan susah juga gitu, walaupun niat kita baik gitu. Nah, jadi kalau saya sih bisa pesan satu, kenali dulu nih kenapa dia bisa begitu. Yang kedua, kemudian siapkan data, fakta yang kumpulkan data yang terbaik gitu loh ya, sampai komprehensif. Jadi dan memang kalau untuk kebawahannya sendiri juga harus diminta untuk asertif ya, untuk tetap menunjuk, karena gini, banyak juga bawahan yang memang tidak layak untuk dipercayai karena memang track record-nya tidak menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya gitu. Nah, itu juga kan apa ya, dua arah gitu sih kalau menurut saya. Jadi bawahan juga harus menunjukkan bahwa dia layak untuk dipercaya, atasan juga harus belajar untuk memberikan kepercayaan gitu. Kalau menurut saya, dan HR harus bisa memfasilitasi, menunjukkan data, lalu menunjukkan konsekuensi, resiko. Kalau misalnya tidak dipercaya atau terlalu dipercaya, kayak apa? Gitu sih kalau menurut saya. Oke, menarik banget Ibu Imelda. Sangat sekali lagi menyeluruh ya Ibu ya, mulai dari case-nya, dari segi atasannya maupun dari segi kita sebagai karyawan, dan juga bagaimana sebagai HR harus bisa menjembatani kalau misalnya ada konflik-konflik yang terjadi. Nah, ini mungkin kita masuk ke pertanyaan untuk diskusi kita hari ini yang terakhir, yaitu pertanyaannya adalah dari Bapak Aulia untuk Ibu Anet, Bapak Andri, dan Ibu Imelda. Kalau misalnya nanti pandemi sudah selesai, kira-kira Bapak dan Ibu lebih memilih WFO atau tetap WFH atau justru hybrid? Nih, waduh gimana nih? Mungkin dari Pak Andri terlebih dahulu. Terima kasih. Yang jelas pasti kita gaspol lagi WFO ya, nggak ada pilihan untuk WFH lagi karena memang basisnya memang kita startup, jadi nggak mungkin kita lakukan WFH lagi karena memang kita berharapnya juga harusnya normal life kembali dan kembali seperti sebelumnya. Tapi jelas beberapa kedepannya mungkin kalau memang ada hal seperti ini lagi, ya sudah tahulah mitigasi apa yang perlu dilakukan oleh kami sebagai tim manajemen, meminimalkan beberapa tingkat-tingkat risiko yang kira-kira bisa merugikan perusahaan maupun tingkat-tingkat risiko mana yang kira-kira bisa menguntungkan perusahaan. Ya inilah yang skill person kita di SR. Jadi harus bisa membaca situasi, memitigasi kondisi-kondisi severity atau keparahan dari kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kalau sekarang virusnya dari virus yang biasa, ada virus Delta, Gamma, dan lain-lainnya, ini juga luar biasa, dan kebetulan juga ini pandemiknya yang saat ini itu mulai naik lagi. Jadi makanya ketika nanti akan kembali normal lagi, ya kami berharap tetap melakukan WFO dengan kondisi kedisiplinan kesehatan masing-masing pribadi. Jadi ini kan kembali lagi ke tingkat disiplinnya masing-masing kita individu ya. Jadi germas ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi sama dengan begitu masuk kantor ya, yang tadinya mungkin agak sedikit gimana, lalu tetap harus cuci tangan segala macam. Ini nah yang seperti yang harus kita lakukan ke depannya, Mbak Farah. Jadi tetap kita yang seperti Pak Aulia bilang WFH atau WFO, ya kita lakukan tetap WFO ya, seperti itu. Untuk yang cabang kita di beberapa tempat, contoh di KL maupun di Singapura, itu juga sama, mereka masih saat ini masih tetap tahan di sana. Jadi itu pun sama, load factor-nya kita kurangin sekali. Jadi
bahkan di bawah 50% tingkat pekerjaan mereka kita kurangin. Jadi nggak mungkin yang tadi Mbak Anet bilang dan Mbak Imelda sampaikan. Jadi jangan sampai tambah stres segala macam, mereka nggak pulang-pulang ke Indo, lalu jadi bermasalah gitu untuk segi psikisnya mereka gitu. Terima kasih Mbak Anet, Mbak Farah ya. Menarik sekali nih. Berarti tetap WFO ya Pak ya. Semoga buru-buru selesai nih pandeminya. Amin, amin, amin. 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 Kalau dari Ibu Imelda bagaimana nih Bu di Lala Move? Apakah kira-kira mau full aja nih WFO lagi atau hybrid kayak sekarang? Iya, kalau kita sih mungkin nanti kita harus menganalisa kembali ya. Kita lihat dulu ya gimana produktivitasnya. Karena kan dinamika bisnis berbeda, lalu jumlah karyawan juga berbeda, lalu pergerakannya nih target dan segala macam juga berbeda. Kalau menurut saya sih kita masih harus lihat lagi nanti. Kita harus lihat lagi kondisi kesehatan, kondisi well-being, kondisi bisnis. Siapa tahu memang ternyata ya udah full WFH aja semuanya, toh baik-baik aja kok, kita bisa efisiensi. Atau nggak bisa nih, kita udah harus balik lagi nah, menurut saya sih kita masih open untuk both choices, nanti masih kita harus ini lagi ya pertimbangkan. Tapi yang pasti sih mau WFH mau WFO, kita sih tetap pengen harus ini ya menyeimbangkan yang tadi saya bilang antara well-being sama productivity ini gitu sih. Baik, keseimbangan tetapi work-life balance ya Ibu ya. Kalau dari segi construction Ibu Anet bagaimana nih Bu? WFO full kah? Mungkin dalam waktu dekat mesti dilakukan mitigasi dulu ya. Setiap industri itu mesti lakukan plan-plan mitigasi. Apa yang harus dilakukan ke depan setelah pasca pandemi ini. Pilihan WFO dan WFH itu tergantung dari sebenarnya arah industrinya mau ke mana gitu ya, goalnya mau dibawa kemana gitu setelah pandemi ini. Apakah mau lari gitu kan? Apakah pasar sudah siap untuk lari juga bersamaan? Nah, gitu. Kalau kita tiba-tiba memutuskan WFO ternyata market belum bisa bergerak cepat, ya percuma juga, malah nggak efisien. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka WFO sebenarnya, gitu. Karena saya bukan orang yang betah di rumah gitu ya. Saya lebih suka kalau kerja tuh ya memang udah suasananya kerja enak gitu, ketemu temen gitu kan. Kalau di rumah kan ya kerja sendiri, susah-susah sendiri gitu ya. Nyuruh staff juga kadang-kadang dia denger, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi intinya gini Mbak, WFA atau WFO itu tergantung visi dari perusahaan pasca pandemi gitu ya. Mau kemana perusahaannya gitu, mau dibawa kemana arahnya gitu. Kemudian target-target apa yang harus ditetapkan oleh top manajemen untuk bisa dilakukan oleh staf di bawahnya gitu ya. Kalau itu sudah jelas, mitigasi dilakukan, perencanaan mitigasi ada, maka otomatis pilihan WFH dan WFO itu akan tergambar di blueprint perusahaan pasca pandemi. Gitu. Kalau memilih efisiensi ya memang lebih baik WFH aja semua kan. Toh kita nggak perlu gedung kantor, sewa gedung kantor dan segala cost bisa efisiensi banget gitu. Tapi apakah iya harus seperti itu kan gitu ya. Kemudian juga yang sekarang karyawan mungkin di banyak perusahaan mengurangi karyawannya karena tingkat produktivitas perusahaan secara organisasi tidak terlalu bisa mensupport gitu ya secara finansial. Tapi nanti setelah pasca pandemi mungkin akan ada rekrut baru, karyawan baru lagi, di mana perusahaan butuh untuk mencapai goal yang atau mencapai misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan di pasca pandemi gitu. Kita kan nggak tahu. Gitu. Jadi memang ini kondisi uncertainty sekali ya, di mana semuanya serba nggak pasti. Maka perusahaan harus punya bukan cuma satu sebenarnya blueprint, mungkin bisa lebih dari 5 blueprint ya untuk persiapan yang katanya nanti tahun depan, tahun 2020 kan katanya 2021 pandemi hilang, nyatanya malah menggila kan. Ya itu mitigasi itu yang harus kita persiapkan. SR juga harus mulai memperhitungkan kalau seandainya
pasca pandemi seperti apa rekrutmen yang diperlukan untuk perusahaan untuk mendukung pencapaian goal dari perusahaan secara organisasi. Kemudian juga harus menyiapkan bagaimana bila ini kan kita harus punya business continuous plan ya kan. Bagaimana kalau suatu pandemi nanti terjadi lagi? Kesiapan apa? Berkaca dari mana ya? Berkaca dari yang sekarang gitu. Jadi ada kesiapan-kesiapan di sana. Itu sih Mbak Farah kalau dari saya. Baik, menarik Ibu. Jadi blueprint-nya juga memang harus disiapkan ya Ibu ya sebelum menentukan keputusan-keputusan. Dan mungkin setelah ini saya akan menutup sesi diskusi hari ini. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membacakan kesimpulan. Kalau misalnya ada yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi ya Bapak Ibu. Oke, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, kita sebagai pemimpin, terutama di bidang HR, kita harus dapat agile untuk menghadapi perbedaan atau perubahan-perubahan yang kita nggak tahu kapan bisa berubah gitu. Dan kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang komunikatif dan aspiratif. Walaupun kita di masa pandemi seperti ini, tapi kita juga tetap bisa harus mendengarkan bukan hanya keluhan dari karyawan, tapi keluhan juga dari manajemen. Dan kita sebagai HR harus bisa jadi jembatannya ya Bapak Ibu. Dan juga kita karena menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi, itu kita harus berani keluar dari zona nyaman dan kita harus terus belajar Bapak Ibu. Dan juga walaupun saat ini mungkin kita sedang di situasi yang banyak keterbatasannya, tidak bisa melihat saudara-saudara ataupun tidak bisa melihat rekan kerja secara langsung, tapi juga ada beberapa solusi yang bisa membantu kita menunjang produktivitas di kantor dan ada tools-toolsnya juga tadi. Dan seperti yang tadi saya kutip dari Ibu Imelda, nah ini kita harus juga membangun target yang clear untuk menjaga work-life balance dari karyawan kita. Jadi targetnya harus clear, terukur, dan juga ada plan dan reasoningnya. Dan kita juga tentunya harus transparan ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus dapat memonitor karyawan ini secara reguler. Dan juga kita harus komunikasi antar posisinya harus dijaga dengan baik dari segi manajer, supervisor, atau bahkan manajemen gitu. Dan mungkin bisa juga diadakan diskusi-diskusi agar kita bisa mendapatkan feedback dari dua arah, sehingga karyawan dan dari segi manajemen pun merasa ada insight dan juga merasa apresiatif, merasa diapresiasi. Gimana nih Ibu Anet, Bapak Andri, Ibu Imelda, adakah yang ingin ditambahkan mungkin closing statement-nya? Sudah kok, kayaknya sudah sangat komprehensif ya. Sudah cukup. Sudah menyeluruh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Oke, dengan ini saya tutup diskusi kita hari ini, saya tutup HR Forward hari ini. Saya Farah Al-Zahra mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk para narasumber hari ini dari Penta Ocean Construction Company Limited dan juga Lala Move, dan juga sponsor kita hari ini dari Elabram dan Workforce Management Systems, dan juga community partner dari Info HR Indonesia, Terminal HRD, dan GoWorld. Oke, saya Farah Al-Zahra selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu pembicara dan Bapak Ibu partisipan yang sudah mau berdiskusi hari ini. Semoga sehat selalu dan terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak juga untuk seluruh pihak yang terlibat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di HR Forward selanjutnya. Terima